Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Jendela PAI. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi Meraih Berkah dengan Mewaris kelas 12 semester 2. Tujuan pembelajaran meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariah Islam. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak menerima harta benda peninggalan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk mewujudkan warisan harus ada 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Yang pertama, orang mati, pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga ahli waris. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan al-furud al-muqaddarah. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hal milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslim, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiba mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. As-Sunnah. Hani bani Mas'udi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'alimuha fa inni ru'u maqrudu wa ilmu marfu'u wa yusika ayyahtalifas mani
fil faraidi wal mas'alati fala yajidani ahadai yukhbiruhuma. Artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan waris dalam Islam, jumlah dari ahli waris ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Sebab-sebab menerima harta warisan ada 3. Yang pertama, nasab keturunan. Yang kedua, karena ada ikatan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah wala. Apa wala? Wala adalah seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggali ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakan itu. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Selanjutnya adalah pembunuhan. Jika pembunuh dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Dan selanjutnya perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagainya. Perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Maka si anak ini hanya mendapatkan warisan dan diwarisi oleh ibunya saja. Yang terakhir adalah li'an. Apa itu li'an? Li'an adalah anak, suami atau istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapaknya yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perzinaan. Manfaat dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam yaitu yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang tidak mematuhi menaati aturan hukum syariah. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul pertentangan yang bersumber dari akal pikiran. Yang selanjutnya, kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.